Sudah sampai di bagian akhir mengenai UMP Provinsi DKI Jakarta yang akan naik tahun 2020 mendatang. Ya tadi disampaikan dengan Pak Yaya tadi, Bu Diana ya. Apakah memang sudah ada big data? Pasti tentunya sudah ada di Kadin ya. Ini tinggal disampaikan ke pemerintah. Apakah memang perlu nih? Tadi usulan Pak Bestari kartu buruh sejahtera. Kalau menurut saya itu penting. Nah, mungkin saya yang nanya dah, Bu, Ibu sebagai bagian daripada Dewan Pengupahan, apakah akan berani menyampaikan kepada Pak Anies bahwa ada ide-ide yang harus dijalankan juga untuk mengimbangi, gitu loh. Iya Pak, justru memang semua tidak bisa dihitung secara general. Jadi memang harus diklasifikasi. Mana yang tadi Pak Yaya juga sampaikan juga bahwa perusahaan yang besar, perusahaan yang kecil, dan yang tadi saya sebutkan adalah mikro. Inilah yang perlu dibantu. Karena mudah-mudahan mereka juga jujur ya, bahwa apa yang memang mereka lakukan adalah memang seperti itu. Karena banyak juga pengusaha yang lebih pintar dari semuanya, kan gitu kalau pengusaha. Nah tadi KBS tadi, apakah memang akan disampaikan Dewan Pengupahan nih? Saya ulangi lagi pertanyaan Pak Bestari Bestari ya. Untuk menyampaikan, ini kan baru dilantik nih, ya kan, Pak Gubernur, sandingannya harus ini supaya apa? Visi misi Anda yang tertuang di dalam RPJMD yang bunyinya salah satunya adalah maju kotanya sejahtera warganya bisa terwujud. Harapannya begitu Pak. Itu bukan, kalau harapan kita sama sebetulnya. Ini kan Ibu yang punya nanti hasil kajian yang turut akan disampaikan dalam waktu dekat kepada Pak Anies nih, selaku Gubernur. Kira-kira ini dimasukkan nggak gitu loh Bu, komponen ini tadi yang kita bicarakan di sini nih. Ini tolonglah dihantarkan juga kepada beliau supaya beliau nanti mempunyai kesempatan untuk ditanya oleh provinsi-provinsi se-Indonesia. Lanjutkan. Gitu loh. Akan menjadi agenda saya Pak. Kalau perlu nanti Bang Bestari sebagai juru bicaranya. Perlu ditarik mungkin ya. Jadi memang yang tadi kita tidak bisa hitung secara general. Sehingga ada teman-teman yang mikro ini yang memang perlu dibantu dan memang harus dapat insentif dari pemerintah. Selama ini belum ada Bu insentif tadi yang nyata begitu dari pemerintah daerah. Kalau dari pemerintah daerah malah justru contohnya makanan aja ya di restoran-restoran itu tidak bisa dibedakan mana yang kecil mana yang besar. Semua kena pajak. Semua kena pajak. Nah yang pajak yang 10% itu mudah-mudahan dengan adanya tadi Pak Bestari sampaikan, kita akan agendakan minta supaya itu merupakan salah satu poin untuk diberikan insentif buat yang mikro. Itu mungkin yang kita harus dorong ke sana, Mbak. Jadi selama ini belum ada insentif dengan kata lain menurut Ibu? Belum pernah ada? Ibu jawabnya ragu-ragu gitu sih Bu, kenapa sih Bu? Mumpung Ibu ada di Dewan Pengupahan DKI gitu kan, itu turut disampaikan. Termasuk juga keluhan dari itu, kan ada PJLP, PHL yang di DKI itu, yang banyaknya puluhan ribu itu juga merasa, waduh ampun saya kerja dari pagi sampai sore begini, jangan-jangan kaki saya luka juga nggak ada asuransinya ini, dan nggak sejahtera perasaan mereka tidak sejahtera. Ini yang di dalamnya juga harus diperbaiki nih Pak Anies, saya kira gitu loh. Itu menjadi bagian dari kewajiban Dewan Pengupahan saya kira, gitu loh. Justru inilah ya Pak yang sedang kita dorong bahwa pengusaha mikro kita selalu kasih pendampingan memang, tapi banyak memang kekurangan dari mereka yang masih perlu sekali Pemprov yang ikut membantu. Ke depan Insya Allah Pak Anies bisa bantu. Kita boleh belikan aplaus nanti itu kepada Pak Anies. Insya Allah lah. Pengusaha-pengusaha, bukan pengusaha kecil, tetapi pengusaha mikro. Yang tentu tujuannya juga tadi kembali ke buruh ya Pak Yayat. Karena bukan hanya pengusaha yang diperhatikan, justru buruhnya ini yang harus kita juga perhatikan. Sekarang kan saya pertanyaan, kenaikan UMP 8,5 ini sebetulnya memberikan tingkat kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup berapa persen? Kita nggak pernah punya ada data karena polanya generik. 300.000 cukupkah begitu ya? Oke, diintervensi 8,5. Pertanyaannya dari sekian ratus ribu, sekian juta pekerja yang meningkat dari prasejahtera menuju sejahtera itu berapa?
Nah kan bagaimana bisa? Kan abang bilang tadi bahwa 9, sekian baru dia 9,7 sejahtera. juta. Kalau masih di bawah Nah, itu, maksudnya begini, berapapun naiknya tidak ada maksud kesejahteraan. saya, dari mereka misalnya sekarang 5, sekian, berapa yang tahun depan mungkin income mereka bisa 6, bisa 7, sehingga bisa semakin lama semakin terjadi Mendekati. Ya, peningkatan. tapi kan tetap tidak sejahtera kalau kalkulasinya adalah 9, 7 sekian. tadi maksud saya. Kan nanti tidak semua orang pasti di bawah 4,2, udah ada yang 8 juta yang sudah lama dan sekian apa. Nah, sekarang mereka-mereka yang di bawah 9,7 itu yang harus ditolong. Pertanyaannya kan 4,5 ini hanya cara sebagai titik nol menuju 9,7. Oke. Bagaimana angka 9,7 ini bisa didapat oleh semua buruh sehingga hidup mereka semakin mapan. Jadi pemerintahnya bekerja, oke, 9,7 kita hitung berapa? Kami intervensi biaya pendidikan kamu, kami intervensi biaya kesehatan kamu, Rumah. kami intervensi transportasi kamu, kami intervensi biaya... udah hampir nutup Oke, kan? jadi yang dapat KBS yang di bawah 9 juta mungkin begitu Bang Bestari? Ya, begitu 9 juta dia kita- sudah dapat, maka dia harus segera memisahkan diri dan kemudian yang lain masuk Iya, lagi kan masuk begitu. lagi. Jadi begitulah. Jadi kita harus putarannya. ada angka plafon dasar Ya. dari BPS sebagai angka kesejahteraan paling maksimal di Iya. DKI. Jadi ada yang dicapai targetnya Iya, begitu jadi ya? sebetulnya menaikkan angka 4,2 ini sebetulnya sudah pada angka berapa Iya. bagi mereka yang menuju 9,7. Betul. Kalau tidak ada datanya, ya begini-begini saja lah. Naik-naik saja begitu ya, Naik tanpa saja, ada tapi berapa yang makin actionnya. naik, makin turun, makin sejahtera, makin tidak, nggak pernah main data. Maka saya mengatakan big data, tenaga kerja bekerjalah, statistik pendudukan bekerjalah. Jadi kalau ada angka, begitu APBD punya tahu, kita berapa silvanya. Silvanya ada 9T, mau dianggurin lagi. Iya. Padahal itu ngambilnya juga kadang-kadang maksa, yuk Iya. kena denda dan semua. Pengembalikan itu. Termasuk buruh itu sendiri bayar pajak sepeda motor. Jadi Itu maksud saya angka 1T atau 2T dalam bentuk insentif intervensi itu bisa mendorong daya beli. Iya, betul. Setuju? Bagaimana caranya kalau misalnya daya beli rendah, harga-harga makin naik? Ya Bang? Oke. Jadi Dewan Pengupahan harus sering-sering bicara dengan Pak. Oh iya, iya. Dan juga ajak Pak Bestari Iya, namanya. Pak Bestari juru bicara, saya membantu saran. Oke, Siap. menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Sampai tadi ada KBS ya, Kartu Buruh Sejahtera. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya ya. Masih ada waktu bagi Pak Anies tentunya, karena ini juga masih akan berlaku Mudah-mudahan didengar sama Pak Anies lah ini Oke. pembicaraan kita. Bukan cuma didengar kali Pak, Hah? Sudah direkam. dibantu. Baik, terima kasih banyak Bu Diana, Pak Bestari dan juga Pak Yayat bersama kami di Suara Jakarta pada malam hari ini. Selamat malam. Dan saya Sela Wangka, saatnya pamit dari hadapan Anda. Terima kasih Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.